Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengajak kawan-kawan untuk belajar bersama, berdiskusi tentang beberapa hal materi pendakian gunung. Jadi bagi kawan-kawan yang tertarik atau yang sedang yang memiliki hobi kaitannya dengan mendaki gunung, silahkan bisa tonton di video-video saya yang sudah saya upload, barangkali bisa bermanfaat. Dan seandainya kawan-kawan suka, silahkan bisa like, bisa komen, dan mungkin bisa share. Jangan lupa bisa subscribe supaya channel ini tetap berkembang terus dan bisa memberikan beberapa materi-materi pendakian gunung yang bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Pada video kali ini saya ingin sharing kaitannya dengan tutorial pendirian tenda. Jadi nanti kawan-kawan akan saya kasih tahu tentang beberapa hal teknik. Biasanya terutama ini juga buat kawan-kawan yang memiliki usaha rental alat outdoor. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Kadang beberapa yang saya ketahui atau yang saya dengar-dengar dari teman-teman, terjadi beberapa permasalahan kaitannya dengan pengecekan tenda sebelum mau naik gunung. Jadi mungkin barangkali bagi kawan-kawan yang pribadi ini juga penting. Ketika kawan-kawan naik gunung, saya sarankan, saya rekomendasikan supaya kawan-kawan dicek dulu sebelum berangkat. Jangan sampai ketika nanti kawan-kawan berangkat naik gunung, tendanya nggak dicek, tinggal asal bawa, tiba-tiba tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kawan-kawan nggak ada tenda yang bisa dipakai, itu juga nanti akan repot. Maka dari itu ini saya akan ngasih tips buat kawan-kawan tentang bagaimana cek tenda camping dan cek tenda gunung sebelum nanti kawan-kawan untuk berangkat naik gunung. Mungkin sepele ya, sepele, tapi anak saya memberikan contoh. Jadi gini, ilustrasinya gini, setelah kawan-kawan naik gunung itu kan usahakan dibersihkan ya, dibersihkan, dicuci ya. Nanti untuk perawatan mencuci, kalau barangkali kawan-kawan belum tahu, nanti akan saya buatkan videonya. Tapi untuk yang sekarang, yang video yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan kaitannya dengan bagaimana cek tenda sebelum kawan-kawan naik gunung. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini prakteknya buat kawan-kawan. Ini contoh ada 5 tenda. 5 tenda. Ini mereknya Kompas LWY. Ini setelah dibersihkan, nah ini proses pengecekan sebelum nanti untuk dibawa teman-teman yang mau sewa di sini. Jadi ini sangat penting, soalnya ini kadang kalau kawan-kawan amati kelihatannya baik-baik saja, aman-aman saja dan sudah bersih. Tapi saya harapkan ketika kawan-kawan melakukan pengecekan, yang pertama posisinya harus diberdirikan. Kadang banyak sekali yang pemilik usaha rental maupun yang teman-teman yang punya pribadi, kadang ketika dibersihkan cuma dijemur, setelah itu langsung di packing. Nah, ini kalau menurut saya pribadi kurang pas. Karena apa? Yang jadi masalah orang sewa yang punya usaha rental ya, ketika orang sewa tenda itu kan tujuannya buat untuk diberdirikan ya, bukan untuk dilipat. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan sebelum disewakan harus diberdirikan, karena nanti kawan-kawan akan kelihatan fungsi tidaknya. Kawan-kawan bisa cek. Contoh gini, yang pertama kawan-kawan ini belum terpasang double layarnya masih belum kering di sana. Posisi kita lihat framenya. Nah, framenya ini masih sekiranya masih bisa berfungsi atau tidak, nanti kawan-kawan bisa lihat. Terus untuk gaspernya, ini kalau tenda LWY modelnya seperti ini, canolan ini ada 2. Kalau yang depan, kalau yang belakang ada 1, sana posisi 1, yaitu saya sarankan untuk juga dicek. Terus yang paling penting juga resleting. Kadang resleting ini hal yang jarang, jadi nggak dianggap. Soalnya kalau seandainya nggak bisa nutup nanti juga repot. Teman-teman yang pakai juga nanti akan kedinginan. Terus juga ada pengalaman ini dari pelanggan rental dari saya, itu ketika dia sewa tenda kapasitas 4 ya, tenda kapasitas 4, ketika dibawa naik nggak dicek framenya, tiba-tiba ketika pas diberdirikan ternyata framenya itu keliru. Jadi yang satu buat kapasitas 4, yang satu lagi buat kapasitas 2 itu. Jadi makanya saya sarankan untuk diberdirikan sebisa mungkin berdiri, karena kita
kita bisa melihat kondisi yang memang benar-benar ini layak untuk disewakan atau tidak, atau mungkin layak untuk dibuat naik gunung atau tidak. Contoh seperti ini. Nah, ini kan kalau kondisinya kan harusnya seperti ini, ya kan? Harusnya seperti ini. Nah, ini ada frame yang kelihatan. Meskipun dari ketika kita ngecek secara biasa, mungkin kita nggak kelihatan dia itu akan kondisinya mau retak atau tidak. Nah, kalau seperti ini kita tahu dia nggak porsinya nggak seperti ini, tapi ini didekatkan. Ini mendekati nanti bakal pecah ini. Maka dari itu kalau saya biasanya saya kasih tanda, yaitu saya pakai lakban seperti ini, supaya nanti ketika pada waktu saya mau packing frame-nya sudah bisa saya ganti. Jadi kalau kita ambil ini buat tanda saja. Berarti untuk frame yang posisinya di sini nanti saya akan ganti frame-nya. Nah, ini harusnya kan kalau sesuai dengan porsinya kan harus seperti ini frame-nya. Ini. Dan nanti buat kawan-kawan, seandainya taruhlah sekali mendirikan banyak tenda 10 ataupun maupun 5 sekaligus seperti ini, kawan-kawan saya rekomendasikan ketika melipat pun nanti juga satu persatu, jangan sampai langsung semuanya dilipat. Terus nanti kawan-kawan kalau yang belum pengalaman nanti akan kadang kebingungan antara ini framenya yang pas ini yang punya tenda ini atau tidak, nanti kan juga akan kebingungan. Apalagi kalau misal kawan-kawan punya tendanya bermerek-merek, semisal taruh mungkin punya Kompas, punya GO, punya Daula Giri, atau punya Eger, Konsina dan yang lainnya lah. Justru nanti kawan-kawan akan kebingungan. Kalau saya lebih senang ketika posisi sudah selesai, terus double layernya nanti dipakai. Setelah dipakai nanti coba difungsikan, restartingnya dicek, fungsinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Jadi ketika kawan-kawan nanti yang pakai juga dia nggak kecewa, dia nggak karena kalau seandainya frame seperti ini meskipun ketika naik gunung dibuat masih bisa, tapi nanti resiko ketika kena badai, pecah dan yang lainnya akan membuat pelanggan kita menjadi kapok. Maka dari itu prepare sebelum berangkat. Kalau saya rekomendasikan, selain nanti kawan-kawan sebelum naik gunung olahraga seperti materi-materi yang video saya yang sudah pernah saya upload, kawan-kawan juga harus prepare kaitannya dengan peralatan. Jadi cek peralatan kira-kira bisa berfungsi atau tidak. Mungkin itu barangkali bisa bermanfaat. Saya rasa masih banyak hal yang bisa kita ketahui kaitannya dengan perlengkapan naik gunung, supaya apa yang kita geluti atau yang kita benar-benar kita dalami dan kita bisa safety untuk naik gunung. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa ngasih tips-tips buat kawan-kawan. Terus kalau bagi kawan-kawan yang ingin sharing, ingin komentar, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang pengen sewa tenda, silahkan. Kalau yang mungkin daerah sekitar Semarang, Demak, terus Kendal, Ungaran, Kudus, Pati, Juwono ataupun daerah Rembang, silahkan bisa langsung kawan-kawan kontak nomor WA saya pribadi, ataupun nanti kawan-kawan bisa langsung cek di Google, di map rental outdoor kepala suku. Jadi rental alat outdoor kepala suku Semarang nanti akan datang ke tempat saya. Dan semoga tips ini bisa membantu buat kawan-kawan. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.